Putri, maukah engkau menikah denganku? Kau menikah denganku? Betapa konyolnya. Pernahkah kalian mendengar tentang arca wanita tua bermuka seram yang berdiri sendiri di Kediri? Konon, ia bukan sekadar batu, tapi jelmaan seorang putri yang dikutuk karena cinta dan kesombongannya. Inilah kisah Toto Krot, legenda yang masih membuat merinding hingga hari ini. Sebelum kita mulai kisah mistis ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita legenda dan misteri Nusantara berikutnya. Di tengah kejayaan kerajaan Kediri, lahirlah seorang putri yang keindahannya selalu diperbincangkan. Wajahnya bagaikan bulan purnama, kulitnya seputih melati, dan rambutnya panjang berkilau bagai sutra hitam. Setiap langkahnya membuat orang menundukkan kepala, bukan hanya karena hormat, tetapi karena pesona yang seolah menawan siapa saja yang melihat. Namun di balik kecantikan itu, tersembunyi sifat yang berbeda. Semakin banyak orang memujinya, semakin tinggi pula kesombongan yang ia pelihara. Senyum manisnya jarang diberikan dengan tulus, dan kata-katanya kerap merendahkan orang lain. Tak seorang pun di negeri ini yang pantas mendampingiku, ucapnya suatu ketika dengan nada congkak. Para dayang hanya bisa menunduk, tak berani menentang, meski dalam hati mereka merasa getir. Lamaran demi lamaran datang, dari bangsawan, saudagar, hingga pangeran dari kerajaan tetangga. Namun satu persatu ia tolak dengan alasan yang dibuat-buat, ada yang terlalu miskin, ada yang kurang tampan, ada pula yang dianggap tidak sepadan dengan darah birunya. Baginya, tidak ada pria yang cukup layak untuk menyentuh tangannya. Kesombongan itu semakin tumbuh, bagai api yang dibiarkan menyala tanpa kendali. Rakyat mulai berbisik-bisik, bahwa kecantikan sang putri hanyalah anugerah yang kelak bisa menjadi malapetaka. Sebab tak ada kecantikan yang abadi, dan tak ada hati yang bisa selamanya menolak cinta tanpa balasan. Dan dari sinilah awal cerita kelam sang putri yang kelak dikenal dengan nama Toto Krot dimulai. Hari itu, istana Kediri kedatangan seorang pemuda asing. Penampilannya sederhana, bukan bangsawan dengan baju gemerlap atau kuda gagah, melainkan hanya seorang lelaki yang berwajah jujur dan penuh semangat. Meski tidak berbalut emas, sorot matanya menyimpan keberanian dan ketulusan yang jarang dimiliki para pelamar sebelumnya. Dengan penuh hormat ia menghadap raja dan menyampaikan niatnya. Ampun, Baginda. Hamba datang bukan untuk memperlihatkan harta, tapi untuk menyerahkan hati. Hamba ingin mempersunting Putri Paduka, dan berjanji akan menjaga serta mencintainya seumur hidup. Raja terdiam. Sang ratu pun menatap penuh ragu. Namun, sebelum mereka sempat menjawab, terdengar tawa yang nyaring, tawa sang putri. "Ha! Kau!" Seorang pemuda berpakaian lusuh, berani-beraninya mengajukan lamaran kepadaku? Apakah kau bercermin sebelum datang ke sini? Sindirnya dengan suara tajam. Dayang dan prajurit saling pandang, sebagian menahan nafas. Kata-kata itu seperti panah yang menancap ke dada si pemuda. Namun ia tetap berdiri tegar. Aku memang bukan bangsawan, putri, tapi cintaku tulus, dan itu lebih berharga daripada emas. Ucapan itu justru semakin menyulut amarah sang putri. Cinta? Apa gunanya cinta jika kau tidak punya derajat? Pergilah. Aku tidak sudi menurunkan martabatku hanya demi seorang lelaki rendahan sepertimu. Suasana ruang balairung mendadak sunyi. Pemuda itu menunduk dalam, menahan luka yang mengiris. Dalam hatinya, timbul bara yang perlahan berubah menjadi murka. Ia berpaling, melangkah meninggalkan istana, namun kata-katanya bergema lirih. Wahai putri, ketahuilah, kesombonganmu kelak akan menjadi awal dari kehancuranmu. Sejak saat itu, takdir mulai berbalik. Kata-kata sang pemuda bukan sekadar ancaman, tapi firasat dari sebuah kutukan yang akan mengubah kehidupan sang putri untuk selamanya. Sejak penolakan itu,
Hari-hari di istana tak lagi sama. Malam-malam terasa dingin, angin berdesir membawa suara bisikan yang tak jelas dari arah hutan. Para prajurit sering melapor mendengar langkah-langkah kaki tanpa rupa, atau bayangan samar yang melintas di gerbang kerajaan. Putri yang semula begitu angkuh mulai diganggu perasaan resah. Saat bercermin, ia merasa bayangan dirinya berubah. Matanya tampak sayu, kulitnya seakan berkerut, meski sesaat kemudian kembali normal. Ia menjerit, menyangka itu hanya ilusi, namun perasaan takut terus menghantuinya. Hingga pada suatu malam purnama, terdengar suara lantang dari balik gelap hutan. Suara yang mirip dengan pemuda yang pernah ia hina. Wahai putri yang sombong, engkau telah menolak ketulusan, menghina cinta yang suci. Mulai malam ini, kecantikanmu akan sirna. Kesombonganmu akan menjadi kutukan yang abadi. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Langit yang semula cerah mendadak diselimuti awan hitam. Petir menyambar, menerangi wajah sang putri yang bergetar ketakutan. Sekejap kemudian, perubahan itu benar-benar terjadi. Kulitnya mulai mengendur, matanya cekung, dan bibirnya kehilangan senyum manis. Dari wajah cantik jelita, kini menjelma menjadi rupa yang menyeramkan, keriput, bengis, dan asing. Sang putri menjerit histeris. Dayang-dayang yang melihat pun terperanjat, sebagian pingsan, sebagian lari ketakutan. Raja dan ratu hanya bisa menangis pilu, tak sanggup menolong putri kesayangan mereka. Kutukan itu nyata. Ia tak lagi dipanggil dengan nama kehormatan seorang putri, melainkan dengan ejekan yang kelak melegenda, Totok Kerot, sosok buruk rupa yang lahir dari kesombongan. Upa, sang putri tak lagi tinggal di istana. Ia tak sanggup menahan tatapan kasihan, jijik, bahkan takut dari orang-orang sekitarnya. Malam itu juga, ia berlari meninggalkan kediaman kerajaan, menyusuri hutan dengan langkah gontai dan tangis yang tak berkesudahan. Hari-hari ia habiskan dalam kesendirian. Suaranya menggema di antara pepohonan, memanggil-manggil cinta yang tak pernah datang. Sesekali, ia mendatangi sungai untuk melihat bayangannya sendiri. Namun yang tampak hanyalah wajah keriput dengan mata kosong, cermin kutukan yang tak bisa dihapuskan. Kenapa? Kenapa aku harus menerima semua ini? Jeritnya sambil meraih air sungai yang bergelombang. Waktu berjalan. Sang putri semakin terasing, terjebak dalam kesepian tanpa akhir. Hingga suatu malam, ketika bulan purnama kembali muncul, tubuhnya tiba-tiba terasa kaku. Urat-uratnya membeku, suaranya tersendat, dan perlahan, kulitnya mengeras bagai batu. Tangannya yang terangkat membeku di udara, matanya yang penuh penyesalan membatu dalam tatapan kosong. Dalam hitungan detik, ia bukan lagi manusia, melainkan arca batu yang berdiri kaku di tepi hutan. Orang-orang desa yang menemukannya keesokan harinya terperanjat. Mereka menyebutnya Totok Kerot, dan percaya bahwa itu adalah wujud nyata sang putri yang terkutuk karena kesombongannya sendiri. Arca itu dibiarkan berdiri di sana, menjadi saksi bisu tragedi seorang putri yang kehilangan segalanya. Sejak saat itu, siapapun yang melintas di sekitar arca Totok Kerot sering berbisik lirih, seakan takut membangunkan roh yang masih terperangkap di dalam batu. Arca Totok Kerot tetap berdiri hingga kini, menjadi saksi bisu dari sebuah tragedi. Bagi sebagian orang, ia hanyalah batu tua berwujud perempuan. Namun bagi masyarakat Kediri, arca itu menyimpan pesan yang jauh lebih dalam. Kesombongan telah merampas segalanya dari sang putri, kecantikan, cinta, bahkan kehidupannya sendiri. Apa yang semula menjadi kebanggaan, justru berubah menjadi kutukan yang abadi. Dari sinilah masyarakat belajar bahwa paras cantik dan kedudukan tinggi tidak akan berarti tanpa kerendahan hati. Kisah Totok Kerot mengajarkan bahwa cinta sejati tidak memandang harta atau derajat, melainkan ketulusan. Menghina cinta adalah menginjak-injak hati yang suci, dan konsekuensinya bisa membawa petaka.
Bagi generasi yang mendengar legenda ini, Toto Kerot bukan hanya cerita menyeramkan, tapi sebuah peringatan moral. Jangan pernah meremehkan orang lain, jangan memelihara kesombongan, dan jangan mengabaikan ketulusan hati. Hingga kini, saat matahari terbenam di Kediri dan bayangan arca Toto Kerot memanjang di tanah, orang-orang masih berbisik. Di balik batu ini, ada kisah seorang putri yang jatuh karena kesombongannya sendiri. Dan legenda itu terus hidup, menjadi pengingat, agar manusia selalu bersyukur, rendah hati, dan menghargai cinta yang datang dengan tulus.